Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartikasari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi kelas 1B semester 1. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriadi. A few moments later. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang internet. Nah, apa sih internet itu? Jadi, internet itu sistem jaringan kerja yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet ini memungkinkan perpindahan data antar komputer, meski terpisah jarak yang jauh. Internet juga dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer ke komputer lain, dengan waktu yang cepat tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Jadi secara sederhana, internet dapat didefinisikan sebagai jaringan dari jaringan. Adapun kegiatan umum yang dilakukan dengan internet antara lain browsing, searching, email, chatting, download, dan upload. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil. Ngubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu ngelewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi ngelewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu ngegunain kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang ngehubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka lah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas nggak pakai lama, main game tanpa nge-lag, sampai nonton video tanpa harus mogok di tengah jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah laut tadi bisa ngebantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal. Dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi, itu semua butuh satu hal. Kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang mastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital. Platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses. Dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar.
Nggak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera sama-sama. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu software perangkat lunak 1. Nah, perkembangan teknologi saat ini sudah semakin berkembang, baik pada bagian perangkat keras, hardware, juga perangkat lunak, software. Software ini merupakan teknologi informasi yang sudah tidak asing lagi untuk didengar. Terutama pada saat ini sudah banyak perkembangan software berlomba dalam pembuatan juga pemasaran software itu sendiri. Perangkat komputer tidak lepas dari bagian hardware dan juga software. Nah, dua komponen tersebut tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan hardware yang merupakan perangkat yang bersifat nyata. Sedangkan software ini merupakan perangkat yang bersifat abstrak, tidak dapat disentuh dan tidak dapat dilihat secara fisik, namun dapat dioperasikan. Tanpa adanya software, sebuah perangkat komputer hanyalah perangkat keras yang mati dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Itu software. Lanjut ke perangkat lunak sistem. Nah, perangkat lunak sistem ini ada dua, yaitu perangkat lunak embedded system sama perangkat lunak operating system. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat lunak embedded system ini? Nah, di sini ada embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Nah, maksudnya ini embedded system ini adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, baik yang menggunakan kemampuan permanen atau dapat diprogram. Embedded system digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk mesin industri, perangkat industri, pertanian, mobil, perangkat medis, kamera, peralatan rumah tangga, pesawat terbang, mesin penjual otomatis, mainan, dan perangkat seluler. Nah, ini contohnya embedded system. Nah, embedded system biasanya diimplementasikan menggunakan microcontroller yang dapat memberikan respon waktu nyata dan memiliki batas waktu respon kritis, seringkali dalam milidetik. Mereka dirancang untuk mengoptimalkan mesin, mengurangi ukuran produk dan portofolio, maupun meningkatkan kinerja kerja. Nah, sistem tertanam ini atau embedded system ini berkisaran dari perangkat portable seperti jam digital dan pemutaran MP3 hingga instalasi stasioner besar. Seperti ini, ada lampu lalu lintas, pengontrol pabrik, tenaga nuklir, itu contohnya. Lalu sistem tertanam ini atau embedded system ini bekerja dengan memproses data dan memberikan keluaran sesuai dengan tugas yang ditentukan. Mereka ini bekerja secara real time. Artinya mereka merespons secara instan yang baik untuk diaplikasikan seperti sistem terkontrol mesin dan sistem kontrol suhu. Nah, proses bekerja dengan sistem tertanam ini atau embedded system ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Antaranya itu seperti input, pemrosesan, dan output. Penggunaan sistem tertanam atau embedded system diperkirakan akan terus tumbuh pesat di masa depan, didorong oleh permintaan pasar. Beberapa keuntungan dari embedded system ini termasuk konsumsi daya yang rendah, biaya yang relatif rendah, dan peningkatan kinerja. Namun, mengembangkan sistem tertanam atau embedded system ini dapat memakan waktu dan memerlukan keahlian tingkat tinggi.
Oke, kita lanjut ke perangkat lunak. Sorry. Lanjut ke perangkat lunak operating system. Nah, apa itu perangkat lunak operating system? Nah, perangkat lunak operating system ini perangkat lunak uh, perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan pada komputer. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Sistem operasi ini khusus dirancang untuk mengelola dan mengkonfigurasi server, menjalankan perangkat lunak, mengontrol akses ke sumber daya jaringan, dan menanggapi permintaan dari komputer klien. Ada beberapa jenis sistem operasi server ini. Salah satunya, contohnya itu ada Windows, Linux, Macintosh, dan ada lagi Unix, tapi di sini tidak ada gambarnya. Nah, pilihan sistem operasi server tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi. Ada beberapa jenis operasi server yang tersedia, seperti yang tadi Windows. Nah, Windows ini adalah salah satu sistem organisasi terbesar dan paling banyak digunakan saat ini. Di saat generasi-generasi sekarang, ini tuh paling banyak Windows ini. Windows Server dirancang khusus untuk menyediakan segala yang dibutuhkan untuk membangun server. Untuk membangun server pada teknologi server kelas dunia. Lalu ada juga Linux. Linux itu adalah sistem operasi sumber terbuka yang banyak digunakan untuk server. Beberapa sistem operasi seperti Linux yang populer antara ini tuh ada Ubuntu. Nah, ini antara lainnya seperti Ubuntu ini. Ada juga Unix. Nah, Unix itu keluarga sistem operasi komputer yang multitasking dan multi pengguna yang banyak digunakan untuk server. Lalu ada yang terakhir itu ada Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi populer untuk server. Ini Macintosh. Oke, lanjut ke perangkat lunak. Software perangkat lunak 2. Nah, software perangkat lunak 2 ini ada perangkat lunakan bahasa pemrograman. Nah, apa sih itu bahasa pemrograman itu? Program yang digunakan untuk menerjemah perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat diterima dan dipahami oleh komputer. Nah, ada beberapa jenis bahasa pemrograman ini. Nah, ini salah satunya. Ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa pemrograman tingkat menengah, dan bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman generasi pertama. Bahasa pemrograman ini sangat sulit dipahami karena proses menggunakan bahasa mesin. Masih menggunakan bahasa mesin. Kalau yang tingkat rendah. Nah, ini tingkat rendah. Terus ada juga bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu merupakan bahasa pemrograman di mana pengguna instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun begitu masih sulit untuk dipahami, karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti STO, artinya simpan, dan MOP, artinya pindahkan. Yang tergolong dalam bahasa ini adalah assembler.
Nah, lalu ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Itu bahasa pemrograman yang lebih mudah dipahami oleh banyak orang karena memang dirancang untuk orang yang awam. Contohnya ini seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi itu ada Java, Ruby, PHP, PHP ini nih semua ini contoh dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lalu selanjutnya aplikasi keuangan. Nah, aplikasi keuangan ini adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengatur keuangan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari keperluan pribadi, instansi, hingga bisnis berskala kecil sampai besar. Itu aplikasi keuangan. Nah, aplikasi keuangan dapat membantu dalam mengelola dan mengatur keuangan untuk berbagai kebutuhan, seperti mencatat jumlah uang masuk dan pengeluaran, memproses pencatatan atau pembukuan transaksi keuangan, mengoptimalkan pengumpulan data keuangan, manajemen invoice, manajemen inventaris, manajemen pendapatan, kalkulasi pajak, dan lain-lain. Aplikasi keuangan dapat membantu menghemat waktu dan menghindari kesalahan perhitungan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, ini saya akan menampilkan salah satu pencatatan keuangan berbasis. Nah, ini dulu. Aplikasi keuangan itu ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis mode, berbasis desktop, berbasis web, berbasis mobile, dan berbasis AI. Saya akan menjelaskan salah satunya yaitu aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Nah, aplikasi keuangan berbasis mobile itu adalah aplikasi Dana. Nah, salah satunya saya akan mengambil aplikasi Dana. Aplikasi Dana ini adalah platform dompet digital yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi dapat dilakukan secara non-tunai, baik online maupun offline. Transaksi lewat aplikasi ini tentunya lebih praktis ya, lebih cepat dan keamanannya tetap terjamin. Saya merupakan salah satu pengguna aplikasi Dana ini. Pengalaman saya sendiri menggunakan Dana adalah Dana sangat membantu saya dalam bertransaksi dan mengelola keuangan melalui handphone. Nah, berbagai layanan kemudahan banyak ditawarkan dari Dana ini, mulai dari beli makanan dan minuman, isi pulsa, membayar voucher untuk game, hingga bayar tagihan. Membuat banyak orang menggunakannya, khususnya generasi milenial. Selain memberikan layanan pembayaran online, Dana berbagai macam fitur yang memudahkan transaksi lainnya bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fitur-fitur yang dimiliki oleh Dana ini salah satunya itu ada scan barcode itu, QR itu kode, sama transaksi kayak transfer dan nerima uang gitu. Bayar tagihan dan pembelian, tarik tunai, investasi emas, simpan kartu, dana news, dana kaget, sembunyikan saldo, top up pada mitra offline, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Aplikasi Dana dapat digunakan sebagai alat pembayaran virtual karena dapat diakses melalui smartphone seperti Apple atau Android. Nah, Dana ini udah canggih dan memudahkan kita untuk bertransaksi dan banyak fitur-fiturnya. Ya baik, Anda kembali menyaksikan Fintech Week di CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyar dan juga masih bersama dengan Director of Business Development Dana, Bapak Dedi Sahat. Baik, Pak Dedi, ini jika kita melihat lebih dalam terkait profil dari konsumen dari Dana, segmen apa sih Pak yang paling banyak menggunakan Dana dan apakah ini segmen individu kah, UMKM kah, atau institusi? Ya, Mbak Syaf, terima kasih.
Jadi Dana sebagai dompet elektronik, dapat saya sampaikan kita sudah mencapai lebih dari 110 juta pengguna, dan memang hingga saat ini yang mendominasi adalah Gen Z dan Gen Y, gitu ya. Lalu mereka itu kurang lebih usianya antara 19 sampai 35 tahun. 13. Ya, itu yang mendominasi. Tapi kita juga melihat adopsi dari generasi yang lebih tua gitu ya, antara 40 sampai 50 itu juga lumayan ya. Jadi itu untuk pengguna individu ya. Di samping pengguna individu, Dana juga memiliki yang kita sebutkan sebagai dana bisnis. Dana bisnis hingga saat ini jumlah penggunanya itu sudah mencapai lebih dari 500.000 dan dinominasi oleh UMKM. Ya. Dengan cara mendaftar di dalam dana bisnis ini yang mudah, kita melihat proses self onboarding ini sangat diminati gitu ya. Jadi di dalam dana bisnis ini para pengusaha gitu ya, pengusaha kecil mereka bisa melakukan transaksi dan menerima transaksi melalui kris gitu ya, dan mereka juga bisa mengirimkan QR mereka kepada pembeli yang mungkin tempatnya berbeda, sehingga mereka juga bisa bertransaksi jarak jauh ya. Dan keuntungannya adalah untuk mereka juga bisa menggunakan Dana sebagai media untuk berpromosi gitu. Kurang lebih, jadi memang ini yang membuat sangat digemarinya kita punya dana bisnis. Ya. Saat ini sudah berapa banyak merchant nih kalau misalkan angka spesifiknya yang bergabung dengan Dana, dan bagaimana kinerja Dana di tahun ini dan targetnya di tahun depan ini ingin mencapai angka berapa, Pak? Ya, jadi untuk merchant tadi saya sebutkan untuk yang UMKM ada 500.000 lebih gitu ya. 500.000. Nah, yang kedua kita memiliki merchant online itu sudah mencapai sekitar 5.000 ya. Jadi merchant online ini adalah merchant-merchant besar yang memang memiliki transaksi dengan volume yang besar gitu ya. Jadi mereka itu memberikan kesempatan kepada para pengguna kita juga untuk bertransaksi berbagai macam kebutuhan mereka gitu ya. Ini saya juga penasaran Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulan dari Dana? Kalau misalkan saya cerita tentang pengalaman saya pribadi gitu ya Pak, saya memiliki dompet digital A, saya harus top up. Untuk membeli keperluan B, saya harus memiliki dompet digital sendiri, lalu saya top up lagi. Apakah Dana memiliki sistem yang cukup mudah untuk digunakan masyarakat sehingga peminatnya bisa sedemikian banyak, Pak? Ya, ada beberapa keunggulan. Jadi memang yang membedakan Dana dengan yang lain, Dana adalah digital wallet. Ya, yang lain mungkin masih uang elektronik gitu ya. Kita dompet elektronik, yang lain masih uang elektronik. Jadi dengan bertransaksi di Dana sebenarnya kita nggak perlu top up. Ya, tapi karena mungkin masyarakat masih terbiasa melakukan top up, jadi masih banyak juga memang yang top up. Jadi kartu kredit kita, kartu debit kita itu bisa di-link di Dana. Dan ini sangat aman gitu ya. Dana menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan di Dana itu aman. Jika terjadi hal-hal yang mungkin merugikan nasabah yang memang disebabkan oleh pihak lain gitu ya, itu Dana punya yang namanya Dana Protection. Ya, jadi itu adalah keunggulan kita. Yang kedua, Dana itu ingin memberikan transaksi atau pengalaman bertransaksi yang seamless. Ya. Artinya seamless seperti apa? Kita saat ini adalah dompet elektronik yang memberikan akses top up di channel-channel utama kita secara gratis, ya, free top up. Ya. Free top up. Lalu kita juga karena kita ingin masyarakat ini benar-benar mengadopsi transaksi digital, kita memberikan setiap bulan itu kesempatan 10 kali transfer gratis. Ya, jadi hal-hal inilah yang memang kita utamakan supaya masyarakat itu teredukasi betapa mudahnya bertransaksi menggunakan dompet elektronik Dana. Tapi kan Pak, kalau misalkan mengklaim ini adalah dompet digital, banyak brand lain yang juga mengklaim hal serupa gitu Pak. Bagaimana Bapak menghadapi persaingan ini di tengah padatnya bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang justru merger dengan bisnis-bisnis lainnya, bekerja sama dengan brand-brand lainnya untuk menguatkan usaha ataupun brand ini Pak? Ya, jadi ini yang menarik untuk kita di Dana, memang fokus kita bukan kepada kompetisi, tetapi kita melihat bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pemain-pemain yang lain. Jadi contohnya seperti perbankan dan industri keuangan lainnya. Kita tidak melihat mereka sebagai kompetitor, tetapi bagaimana kita bisa meneruskan produk-produk perbankan dan lembaga keuangan non-bank lainnya untuk bisa diakses oleh masyarakat luas di Dana, gitu ya.
Jadi kita fokusnya ke kolaborasi instead of competition. Tapi memang kita melihat juga sangat sehat jika pemain-pemain baru bermunculan gitu ya. Artinya masyarakat akan memiliki kesempatan untuk memilih. Ini adalah satu industri yang sehat dari kacamata kami. Ya. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung terkait tentang edukasi. Selain memperkenalkan Dana sendiri, edukasi apa lagi sih Pak yang penting untuk diinformasikan kepada masyarakat, khususnya hal-hal yang perlu diantisipasi? Kayak beberapa saat terakhir ini Pak, di Twitter sedang ramai tentang begal bank Pak, begal rekening. Ini ramai sekali Pak di Twitter dibicarakan. Apakah ada Pak edukasi-edukasi terkait hal-hal yang dikhawatirkan bisa terjadi Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat resiko ya, mungkin kita bisa bagi beberapa resiko. Yang pertama, yang utama mungkin dihadapi oleh masyarakat adalah resiko social engineering ya, di mana tiba-tiba ada tawaran-tawaran yang sepertinya menarik tetapi menjebak. Ya kan, yang menyebabkan itu tadi begal, account-nya di take over gitu kan. Atau yang kedua, uangnya di take over, ada janji untuk dapat undian dan seterusnya gitu ya. Jadi kita terus-menerus memberikan edukasi ya, dan hal ini memang tidak bisa kita hanya sekali, tapi ini adalah satu upaya yang perlu kita lakukan secara konsisten. Nah, yang kedua yang kita lihat tentunya adalah fraud ya. Tadi mungkin social engineering, ada juga fraud ya. Ini juga kita memiliki satu risk engine yang memang terus-menerus kita perbaharui dan kita lengkapi, sehingga memang Dana sebagai satu perusahaan teknologi ingin memastikan bahwa secara resiko kami bisa menjaga diri dari potensi-potensi fraudulence itu. Nah, yang ketiga, kita melihat juga tentunya dari sisi pengguna itu ya, ingin mendapatkan produk dan layanan yang tepat. Gitu ya, kadang-kadang ada penawaran-penawaran yang memberikan produk keuangan tapi sebenarnya nggak pas gitu ya. Nah, di sini kami memiliki satu tanggung jawab untuk memastikan bahwa user yang memiliki segmen tertentu akan diberikan produk tertentu gitu ya. Jadi nggak ada mis-selling, nggak ada misrepresentation ya, karena kami percaya edukasi ini adalah investment. Pada saat kita memberikan edukasi dengan baik, edukasi dengan benar, maka hasilnya akan kita rasakan kemudian, di mana daya beli yang semakin kuat, kemampuan masyarakat juga untuk memahami produk keuangan yang lebih baik ya. Ini adalah future investment buat Dana. Ya. Oke, di tengah tingginya angka pengguna dari Dana, lalu menganggap bahwa tidak ada kompetisi tapi mungkin mengedepankan kolaborasi begitu ya Pak ya. Lantas apa yang menjadi tantangan dari Dana di tahun ini Pak? Ya. Untuk kita tantangan mungkin kita bagi 3 juga nih, ya. Jadi yang pertama tantangan sebagai Dana Mates. Kita menyebutnya Dana Mates adalah karyawan-karyawan Dana yang memang 60% itu lebih banyak tenaga engineer gitu ya. Kita selalu berusaha memastikan bahwa kita itu memberikan produk dan layanan yang terbaik kepada user kita. Artinya di dalam Dana itu selalu ada yang namanya proses continuous improvement, ya. Dan kita selalu berusaha memberikan transaction experience atau mungkin produk-produk yang memang sangat mudah untuk di-adopt oleh user-user kita. Itu adalah tantangan kita. Terus-menerus di dalam pemikiran kita, how can we serve our user better, gitu ya. Nah, tantangan kedua yang kami lihat dari eksternal saat ini tentunya adalah memang kondisi ekonomi yang memang agak volatile, gitu ya. Tentu kami mengantisipasi hal ini, melihat hal ini. Makanya di sini juga pada saat kita mulai COVID, kita juga nggak jor-joran lagi memberikan promo yang kami lihat mungkin itu juga kurang edukatif, gitu ya. Jadi kita selalu mencermati apa ya yang user kita butuhkan pada saat kondisi ekonomi ini sedang mungkin a little bit volatile, gitu ya. Nah, yang ketiga yang kita lihat juga yang kembali tadi adalah faktor edukasi. Bagaimana tantangan kita di mana saat ini mungkin inklusi keuangannya sudah mulai bertumbuh jauh dibandingkan mungkin 2-3 tahun yang lalu, ya. Tapi bagaimana literasinya, ya? Tantangannya adalah bagaimana kita sebagai pelaku industri itu memberikan layanan keuangan yang tepat, cepat, dan juga terjangkau untuk masyarakat luas. Begitu Mbak Syah. Oke, ini menarik Pak. Ada yang menarik dari pembahasan ekonomi yang cukup volatile menjadi salah satu tantangan yang mesti dihadapi. Dari sekian banyak Pak permasalahan ekonomi global, mana sih Pak yang kira-kira paling berpengaruh pada bisnis Dana Pak? Ya,
Terus terang dengan adanya pandemi ya kemarin transaksi bertumbuh, jadi memang di sini adalah satu opportunity untuk dompet elektronik dan juga perusahaan-perusahaan teknologi ya. Dan karena memang Dana ini kita selalu melihat bagaimana coverage kita ya kan, lalu juga bagaimana transaction volume kita. Nah, tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana kembali lagi kita bisa memahami kebutuhan dari user-user kita gitu ya. Pada saat mungkin mereka memiliki prioritas yang berbeda, disitulah kita berusaha masuk. Misalnya mungkin mereka melihat tadinya kebutuhan belanja di satu sektor itu cukup tinggi gitu ya, dengan adanya mungkin kemampuan ekonomi yang berubah, kita berusaha memberikan akses-akses yang baru untuk mereka mendapatkan barang dan jasa yang lebih murah. Misalnya seperti itu kurang lebih. Oke, selain untuk menjadi aplikasi ataupun jasa keuangan yang trusted, friendly, dan juga accessible, ada lagi nggak sih Pak ini yang menjadi fokus utama dari perkembangan ataupun peningkatan kinerja Dana Pak? Ya, jadi mungkin saya bisa jelaskan bahwa bisnis Dana itu kita memiliki ada namanya 3 vertikal. Yang pertama adalah digital payment. Ya. Di dalam digital payment saat ini Dana sudah memiliki jumlah pengguna yang tadi disebutkan di atas 110 juta, merchant di atas 500 ribu, lalu juga merchant online 5.000 ya. Ini sudah kita dalam satu skala yang cukup besar ya. Kita udah dari startup menuju scale up ya, udah ada scalability. Nah, yang kedua, vertikal yang kedua adalah merchant services ya. Jadi para pengusaha-pengusaha baik UKM, menengah maupun besar, kita ingin memberikan layanan yang terbaik kepada mereka sehingga mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan mudah, murah, dan mereka dapat mengakses nasabah-nasabah mereka atau mungkin konsumen-konsumen mereka dengan baik ya. Itu adalah vertikal yang kedua. Ini pun sudah mulai terbentuk ya. Nah, yang ketiga yang menjadi fokus Dana adalah financial service ya. Dan di sini kami bermitra dengan bank dan juga non-bank ya untuk memberikan produk-produk keuangan seperti asuransi, wealth ya, lalu juga pembukaan rekening bank, pinjaman ya. Jadi di sini memang Dana sebagai satu platform itu adalah financial lifestyle application ya, di mana semua pengguna Dana dapat menggunakan Dana mulai dari mereka bangun hingga mereka tidur gitu ya. Mulai dari memikirkan masa depan ya untuk kebutuhan keuangannya atau juga di dalam pertimbangan-pertimbangan berinvestasi. Di sini Dana ingin selalu hadir bagi masyarakat. Oke. Ya. Pak, ini ada nggak sih Pak edukasi-edukasi khusus yang diberikan kepada para merchant gitu? Khusus memang seperti bisa dikatakan misalkan diberikan nama Dana Education khusus untuk merchant, itu ada nggak sih Pak sebenarnya program seperti itu? Iya, ya. Jadi ini menarik. Jadi kita punya yang di dalam Dana bisnis tadi, mungkin nanti kalau Mbak Syaf mau juga buka bisnis gitu ya, itu di situ ada edukasi-edukasi yang memberikan kepada para merchant beberapa hal yang mereka butuhkan pada saat mereka mau berbisnis. Ya, jadi lengkap sekali. Mungkin nanti bisa dibuka di situ gitu ya. Itu kita sediakan gitu ya. Lalu di samping tadi di in-app kita juga secara rutin kita bersama-sama dengan pemerintah ya, kita ikut turun nih ke daerah-daerah, itu kita memberikan edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan layanan keuangan digital di Dana ya. Jadi hal ini memang menjadi komitmen kami ya. Oke. Lantas apa nih Pak bentuk bisnis apa lagi yang ingin dijalankan Dana di tahun ini yang tinggal beberapa bulan aja di tahun 2022 ataupun di tahun 2023 mendatang Pak? Ya. Jadi bagi kami melanjutkan upaya kami untuk meningkatkan kualitas layanan baik untuk yang payment, lalu juga yang merchant services, serta yang financial services. Nah, yang khusus financial services ini memang kami terus berusaha untuk membangun koneksi-koneksi baru dengan mitra yang memang bisa memberikan layanan terbaik juga kepada pengguna gitu ya. Dan Dana kita ingin mengejar Snap. Tadi disebutkan juga Snap. Dana itu sebagai first mover, kita cukup bangga bahwa engineer-engineer kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita di bank, serta juga mitra non-bank, itu sudah membuktikan bahwa Snap ini bisa tercapai. Jadi kita ingin memastikan untuk yang second phase-nya ini juga nanti kita bisa lanjutkan lagi. Oke, kalau gitu. Lalu kita pindah ke input dan output.
perangkat input output. Nah, input ini adalah data atau informasi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan proses yang telah ditentukan. Perangkat input yang sering saya gunakan ini, perangkat input yang sering saya gunakan ini salah satunya adalah ini, keyboard. Salah satunya adalah keyboard. Nah, keyboard ini merupakan perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. Saya menggunakan keyboard untuk mengetik teks atau kayak mengirim pesan, mengetik teks intinya. Nah, perangkat output. Perangkat output ini adalah perangkat yang berfungsi menyampaikan suatu informasi berupa keluaran dari hasil pemrosesan sistem. Output yang dihasilkan bisa berupa tulisan, gambar, suara, video, atau media lainnya. Perangkat output yang sering saya gunakan ini adalah salah satunya pengeras suara atau headset. Nah, pengeras suara atau speaker termasuk dalam perangkat yang cukup dibutuhkan dan vital keberadaannya. Secara umum, fungsi dari pengeras suara adalah mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suatu yang bisa didengarkan oleh telinga manusia normal. Cukup, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perangkat media penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang terutama dipakai untuk menyimpan data. Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang terutama dipakai untuk menyimpan data. Setiap komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone memiliki suatu jenis perangkat penyimpanan di dalamnya. Penyimpanan tidak hanya diperlukan untuk menyimpan file, tetapi juga untuk menjalankan tugas dan aplikasi. Setiap file yang dibuat atau disimpan di komputer akan disimpan di perangkat penyimpanan komputer tersebut. Perangkat penyimpanan ini juga menyimpan aplikasi dan sistem operasi komputer. Karena teknologi perkembangan seiring waktu, perangkat untuk menyimpan data juga telah berkembang besar-besaran. Perangkat penyimpanan hadir dalam berbagai bentuk serta ukuran, dan beberapa jenis perangkat penyimpanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perangkat dan fungsi. Fungsi utama perangkat penyimpanan ini ialah untuk menyimpan data serta program agar bisa digunakan berkali-kali, khususnya untuk data penting yang sering dipakai. Nah, perangkat penyimpanan yang sering saya lakukan adalah ini, iCloud. Ini salah satunya. iCloud adalah layanan dari iPhone yang menyimpan foto, file, catatan, kata sandi, dan data yang aman di iCloud, dan terus memperbaruinya di semua perangkat secara otomatis. Data yang disimpan dalam iCloud sedemikian rupa hingga memiliki dua faktor autentikasi, di mana cara tersebut efektif menengah kriminalisasi yang marak terjadi. Salah satunya pencurian data. Dengan begitu, kita lebih tenang karena data yang terproteksi maksimal dengan pemakaian iCloud. Jadi iCloud itu udah terjamin amannya, jadi tidak bakal ada terjadi kriminalisasi data gitu. Cadangan iCloud mencakup data aplikasi untuk aplikasi yang telah Anda unduh di perangkat. Ini termasuk data untuk aplikasi media sosial, game, dan aplikasi pemesanan pihak ketiga, serta aplikasi dari Apple yang tidak
dijelaskan dengan iCloud. iCloud merupakan salah satu jalan keluar ampuh dari keluhan gadget lemot yang dikarenakan memorinya itu penuh. Dan dengan menggunakan iCloud ini, pengguna disuguhkan dengan 5 GB gratis untuk penyimpanannya maksimal dan peringanan kerja smartphone. Apalagi pengguna dapat menaikkan kapasitas iCloud sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari memori penuh. Nah, jadi udah disediain 5 GB gratis, terus kalau kita juga masih penuh 5 GB itu kita bisa nambah lagi. Oke, kita lanjut ke nih. Perkembangan CPU komputer dari masa ke masa. Nah, itu ada nih salah satunya. Nah, ini ada salah satu ini sejarah komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, pada masa ini komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer ini, komputer Atanasoff Berry, komputer Colossus, dan ENIAC. Nah, komputer ini, Atanasoff Berry ini, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, kalau sedangkan komputer Colossus ini dibuat untuk memecahkan kode rahasia Nazi Jerman. Dan yang komputer ENIAC ini komputer pertama untuk tujuan umum yang dibangun pada tahun 1946. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang disebut bahasa mesin. Ini yang pertama kali menggunakan komputer pertama kali untuk yang umum. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta perlu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk membuat perhitungan baru. Komputer generasi pertama juga mengandalkan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukuran dan biaya produksi komputer generasi pertama sangat besar. Nah, lalu ada nih, sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Pada awal tahun 1960, komputer generasi kedua sudah mulai digunakan untuk urusan yang lebih umum seperti pemerintahan, universitas, dan bisnis. Pada masa ini terdapat salah satu contoh komputer yang penting yang diterima secara luas di kalangan industri, yaitu IBM 1401. Pada komputer generasi kedua terdapat peningkatan yang kompleks mulai dari ukuran, kinerja, kapasitas, penyimpanan, penggunaan daya yang efisien dan menggunakan transistor. Proses sistem operasi pada komputer generasi kedua semakin meningkat.
hingga jutaan operasi per detik. Pada komputer generasi kedua ini terdapat peningkatan pada hampir semua aspek, seperti tadi ukuran, kinerja, kapasitas penyimpanan, penggunaan daya yang efisien, dan penggunaan transistor. Lalu ada komputer generasi ketiga. Pada tahun 1954 sampai 1970. Komputer ini merupakan komputer generasi ketiga yang menggunakan integrated circuit, yaitu IC, sebagai komponen utamanya. IC terdiri dari ratusan atau ribuan transistor dalam bentuk padat. Penggunaan IC membuat komputer menjadi lebih cepat, memiliki kapasitas memori yang besar, dan lebih murah dibanding generasi sebelumnya. Nah, secara keseluruhan, komputer generasi ketiga ini merupakan kemajuan yang signifikan dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Lebih cepat, memiliki kapasitas memori lebih besar dari yang sebelumnya, dan lebih murah juga. Penggunaan IC ini merupakan terobosan besar yang membuka jalan bagi perkembangan komputer modern. Lalu ada komputer generasi keempat. Generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980. Komputer generasi keempat ini ditandai dengan penggunaan mikroprosesor sebagai komponen utama komputer, sehingga memungkinkan berkembangnya beberapa komponen yang masih digunakan hingga saat ini. Beberapa contoh komputer generasi ini antara lain Apple 1 dan Apple 2, dan ada IBM 370. Lalu ada komputer generasi kelima pada tahun 1980 sampai 2010. Komputer generasi kelima ini berlangsung pada masa ini terjadi kemajuan yang signifikan dalam teknologi komputer. Komputer generasi kelima ditandai dengan perkembangan teknologi yang lebih canggih, yang ramah pengguna termasuk internet dan perangkat seluler. Ini sudah mulai menggunakan teknologi yang lebih canggih. Lalu ada komputer generasi ke-6 pada tahun 2010 sampai sekarang. Dan ada juga komputer masa depan. Dalam perkembangan teknologi komputer masa depan, kita dapat merangkap penggunaan perangkat keras yang dioptimalkan untuk mengatasi tugas-tugas AI dengan lebih efisien, komputasi yang lebih cepat, dan lebih efisien, serta pengembangan teknologi penyimpanan yang lebih cepat juga. Namun penting untuk diingatkan bahwa ini hanyalah prediksi dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sebenarnya di masa depan. Jadi ini hanya prediksi saja. Ngomong-ngomong, siapa di sini yang suka menatap masa depan? Menatap monitor maksudnya. Hehehe. Atau yang sering main game online sampai begadang dan lupa deadline. Hai. Sobat Kom pernah kebayang nggak sih awal mula tercipta komputer gimana? Saat ini komputer digunakan hampir di semua aktivitas manusia, termasuk bidang pekerjaan loh. Mulai dari bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana sih sejarah dan awal mulanya tercipta komputer? Tahu nggak guys? Kalau komputer itu pada saat awalnya dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung loh. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi yang berarti penghitungan.
Sehingga komputer berarti orang atau alat yang digunakan untuk berhitung. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna dalam kegiatan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis, yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun sayangnya, berhubung pada abad ke-19 teknologi belum maju, beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analisis tersebut. Pada tahun 1937, ilmuwan John V. Atanasov membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasov Berry Computer atau ABC yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama loh guys. Tahu nggak Sobat Kom? Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda loh. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Wah, gede banget ya sob. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biayanya sangat mahal loh guys. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai $1 juta. Mahal banget ya guys. Harga segitu mah, Minfo bisa beliin seblak buat banyak orang deh. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card, serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Tahu nggak guys, kalau tujuan utamanya komputer ENIAC ini untuk membantu US Army loh, agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua, dari tahun 1964 hingga tahun 1971, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan guys. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin, dan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi guys, seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. IBM 7000, Atlas, dan Mark II contoh generasi komputer kedua. Selain itu, pada generasi komputer kedua ini, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Tahun 1965 hingga 1971, generasi komputer ketiga dimulai dengan menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama loh guys. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprocessing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat umum. Pada tahun ini juga, komputer berkembang sangat pesat. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985,
perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh, atau kalau orang Indonesia biasa bilangnya Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Sekarang, hingga masa depan, komputer generasi 5 masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya, generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia, guys. Keren nggak tuh? Wah, nggak kebayang ya guys, secanggih apa komputer nanti di masa depan. Nah, itu dia Sobat Kom, evolusi komputer atau sejarah awal mulanya komputer yang kita gunakan sehari-hari. Selain untuk kerja atau sekolah online, kalian pakai komputer untuk apa nih? Kalau Minfo sih, kalau lagi santai suka main game online, mabar sama teman-teman. Lalu ada nih. Berikut adalah beberapa komputer bidang keuangan akuntansi. Nah, mengoptimalkan pengolahan keuangan, meningkatkan akurasi, memudahkan pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi menganalisis dan keuangan. Lalu ada juga fungsi komputer di masa depan untuk keuangan akuntansi, untuk penggunaan keuangan atau akuntansi dalam perkembangan. A few moments later. Nah, di komputer masa depan ini ada juga fungsi komputer di masa depan untuk keuangan atau akuntansi. Dalam perkembangannya, komputer masa depan akan semakin memudahkan para pengguna dalam memilih kehidupan sehari-hari. Komputer masa depan akan lebih mempermudah manusia dalam mengelola data, mempercepat kerjaan, mengirimkan informasi, mencetak dokumen penting, hingga memperoleh informasi atau data untuk melengkapi materi yang telah disediakan. Semakin berkembangnya dunia teknologi informasi dan komunikasi, komputer pun akan semakin dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini ada berikut adalah beberapa fungsi komputer dalam bidang akuntansi atau keuangan atau akuntansi. Nah, salah satunya itu mengoptimalkan pengelola keuangan. Maksudnya itu mengoptimalkan pengelola keuangan itu sistem akuntansi komputer mengotomasi sistem akuntansi. Nah, maksud dari mengoptimalkan pengelolaan keuangan ini, sistem akuntansi komputer mengotomatisasi banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dalam pencatatan dan pengelolaan data keuangan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan akses lebih cepat dan mudah serta informasi keuangan yang dibutuhkan. Ada yang kedua itu meningkatkan akurasi. Meningkatkan akurasi maksudnya data keuangan yang tercatat dalam sistem komputerisasi akuntansi diproses secara otomatis untuk menghasilkan informasi yang relevan. Proses ini meliputi perhitungan, klarifikasi, dan pelaporan data keuangan.
Lalu ada memudahkan laporan keuangan. Dengan sistem akuntansi komputer, analisis dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Sistem mengolah data secara real time memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja keuangan perusahaan secara terkini. Laporan keuangan juga dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Jadi ini lebih cepat aja untuk memudahkan pelaporan keuangan. Jika komputer di masa depan itu akan lebih memudahkan untuk pelaporan data keuangan. Untuk laporan keuangan itu jadi lebih cepat. Lalu ada meningkatkan efisiensi. Nah, maksudnya itu komputerisasi akuntansi memberikan efisiensi operasional yang tinggi, akurasi data yang tinggi, dan akses mudah ke informasi keuangan. Hal ini memberikan keuntungan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan cepat, serta meminimalisir resiko kesalahan manusia. Dan yang terakhir yaitu menganalisis tren keuangan. Nah, itu maksudnya kemajuan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan analisis data telah membawa komputerisasi akuntansi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, penggunaan teknologi ini memungkinkan komputerisasi akuntansi untuk menganalisis tren keuangan, memprediksi resiko, dan memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen keuangan perusahaan. Nah, dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi telah menjadi faktor penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bidang akuntansi dan keuangan. Komputerisasi akuntansi memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan dan profesional akuntansi. Seperti efisien, akurasi, dan kecepatan dalam mengolah keuangan. Lalu ada selanjutnya komputer, jaringan, dan komunikasi data. Yang pertama itu ada LAN. LAN ini Local Area Network. Nah, LAN ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam era terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung perkantoran. Ini menghubungkan perangkat yang berada dari satu area terbatas dan bisa berukuran kecil atau besar. LAN biasanya terdiri dari kabel, titik akses, saklar atau router, dan komponen yang lain yang memungkinkan perangkat terhubung ke server internal, server web, dan LAN lainnya yang melalui jaringan area luas. Nah, keuntungan LAN ini adalah perangkat dapat menggunakan satu koneksi internet bagi file satu yang lain. Makanya bagi file satu sama lain. Mencetak ke printer bersama dan dapat diakses dan bahkan dikontrol satu sama lain. Nah, lalu ada topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, ada beberapa jenis topologi jaringan komputer, ini salah satunya. Topologi bus ini memiliki kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Nah, ini topologi bus ini memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya mudah dipasang dan biaya murah.
Kekurangannya, jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan ini akan terganggu. Lalu ada topologi ring. Topologi ring, lalu ada topologi star. Nah, topologi star ini setiap cross section terhubung ke sebuah hubungan atau switch. Nah, kelebihannya ini memudahkan diatur dan mudah untuk menambahkan cross section baru. Tapi kekurangannya, jika hubungan atau switch-nya mengalami masalah, maka seluruh komputernya juga akan mengalami masalah juga, maka seluruh komputer jaringan akan bermasalah juga. Jadi kalau satu masalah ya semuanya juga bermasalah. Lalu ini ada gambar topologi mesh. Dan ada topologi tray. Nah, topologi mesh ini setiap komputer terhubung langsung dengan komputer lainnya. Nah, kelebihannya itu komunikasi antara komputer lebih cepat dan keamanan lebih terjamin. Kekurangannya memerlukan biaya yang lebih besar dan penyediaannya. Jadi biayanya itu lebih besar dalam penyediaannya. Nah, ini ada topologi tree. Lalu selanjutnya metropolit area network. Nah, atau disebut MAN. Nah, ini jaringan komputer yang menghubungkan pengguna dengan sumber daya komputer di wilayah geografis, ukuran wilayah metropolitan. Nah, MAN ini lebih besar dari yang lantai di local area network itu, namun lebih kecil dari wide area network one. Nanti juga akan dijelaskan setelah ini. Nah, MAN ini biasanya mencakup wilayah geografis antar 5 hingga 50 km. MAN menghubungkan beberapa LAN di area yang luas. MAN juga dioperasikan oleh satu organisasi di beberapa gedung atau oleh beberapa organisasi yang saling berhubungan dalam wilayah geografis yang sama. Jadi MAN memungkinkan pengelolaan sumber daya jaringan terpusat sehingga lebih mudah untuk memantau dan mengelola jaringan. Namun, seperti jenis jaringan komputer lainnya, MAN juga menghadapi beberapa masalah, termasuk ancaman keamanan seperti peretasan, malware, dan akses tidak sah, serta stabilitas seiring pertumbuhan jaringan dan semakin banyak pengguna yang ditambahkan. Lalu lanjut ke WAN, Wide Area Network. Nah, WAN ini adalah kumpulan LAN atau jaringan lain yang berkomunikasi satu sama lain melalui wilayah geografis yang luas. Nah, mereka digunakan untuk menghubungkan kantor, pusat data, aplikasi cloud, dan penyimpanan cloud bersama-sama, dan memungkinkan organisasi untuk membuat jaringan terpadu sehingga karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja secara online dimanapun lokasinya. Nah, WAN ini digunakan untuk melakukan hal-hal seperti berkomunikasi menggunakan suara, video, berbagai sumber daya antara karyawan dan pelanggan, akses penyimpanan data dan buat cadangan data yang jarak jauh. Lalu ada setelah WAN ini ada satelit network. Nah, satelit ini digunakan untuk menyediakan layanan internet dan komunikasi di wilayah di mana jaringan terestrial tradisional tidak tersedia. Nah,
kemampuan untuk mengirim dan menerima data dari parabola yang relatif kecil di bumi dan berkomunikasi dengan satelit yang mengorbit 22.300 mil di atas ekuator bumi. Jadi sangat luas kalau satelit ini. Lalu ada juga selanjutnya yaitu broadband network. Nah, ini tuh koneksi internet yang berkecepatan tinggi yang memungkinkan pengguna mengakses internet dan layanan terkait internet dengan kecepatan lebih jauh tinggi daripada yang tersedia melalui koneksi dial-up. Nah, teknologi ini yang Anda pilih akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk bagaimana akses internet broadband dikemas dengan layanan lainnya. Broadband penting bagi penyedia layanan kesehatan pedesaan yang tertarik untuk menggunakan catatan kesehatan elektronik secara bermakna. Karena banyak kemampuan teknik, kesehatan memerlukan kemampuan ini broadband network nih. Lalu selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.